Romo, saya mendengar di Paroki Kristus Raja Barong ketika Romo bertugas di sana ada pengalaman yang menarik sekali, mana ketika Romo mengunjungi umat di salah satu stasi, itu Romo pernah cerita itu hampir mati. Iya betul. Satu jam saya pasrah karena mau teriak yang nggak ada gunanya, nggak akan didengar orang. Saya diam, pasrah Tuhan. Kok memang kau mati, monggo. Nah, kalau mau hidup, Tuhan mesti bisa menolong saya. Lalu saya doa dari doa pasrah Tuhan Kudus itu. Halo sahabat Padre Misafa, channel Padre Misafa. Sore hari ini kita akan bersama dengan salah satu legend misionaris MSF yang berkarya, sudah banyak paroki yang dikunjunginya, dan bagaimana pengalaman beliau menjadi imam MSF dan kemudian berkarya serta di hari-hari tuanya di Paroki Santo Lukas Temindung ini. Selamat sore Romo. Selamat sore Romo. Ya, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Romo supaya mudah nanti untuk menjawabnya. Yang pertama Romo, bagaimana kabar Romo selama masa pandemi ini? Selama masa pandemi saya keadaannya baik sekali, sehat. Meskipun perlu diketahui dulu bahwa saya sudah pasang 4 ring. Sudah pasang 4 ring ya? Dan sama pandemi ini, karena bersama Romo Ion, Romo Brilion MSF sebagai pastor paroki, saya sebagai rekannya, maka Romo Brilion lebih banyak bekerja menangani banyak pekerjaan. Entah itu pemberkatan jenazah, entah itu minyak suci, misa perkawinan. Saya sendiri lebih banyak di rumah, menjaga kesehatan, membantu misa hari Minggu, itu pun biasa 2 kali, saya cukup 1 kali saja. Ini semua demi kebaikan semuanya. Begitu Romo. Ya. Nah yang kedua ini Romo. Ya. Romo sudah berapa tahun menjadi Romo? Saya menjadi Romo sudah 35 tahun. 35 tahun. Saya tabisan 25 Juli 1985. Belum lahir itu ya? Ya, itu bersama Romo Hardi Wiratno sudah mendahului kami, sudah meninggal. Bersama Romo Supriyanus sudah meninggal. Bersama Romo Bambang Sumartejo sekarang ada di Buntok. Bersama Romo Sulisdwi Nugroho ya, ada di Jawa sekarang. Mantan provinsial, Pastor Lingai juga. Ya. Itu dan tanggal 25 Juli ya? 25 Juli ini. Ya. 35 tahun. Ya. Berarti kita pesta juga. Syukur. Ya. Kira-kira bagaimana dulu ceritanya Romo menjadi Romo? Saya dengar ada pengalaman Romo ditinggal bis, lalu ya sejak kecil juga punya niat untuk menjadi Romo. Iya. Gimana itu? Ya. Pengalaman masa-masa lalu, memang saya waktu kecil mengikuti misdinar. Sering menghantar Romo paroki pergi ke stasi. Ikut turne. Ikut turne. Ya. Mungkin disitulah saya lalu tertarik untuk menjadi imam. Maka saya lalu mendaftarkan diri di Seminari Mertoyudan, namun ternyata Tuhan tidak menghendaki. Kemudian pindah di Bogor. Di sanalah Tuhan menuntun saya dari tahap ke tahap hingga selesai semuanya. Dari Seminari Mertoyudan kemudian ke seminari yang di Bandung. Ya? Di Bogor. Di Bogor. Stella Maris. Stella Maris. Ya. Memang Tuhan satu pintu ditutup, pintu yang lain juga akan dibuka. Ya. Lalu setelah menjadi Romo, Romo juga pernah tugas di Jawa. Kira-kira berapa paroki yang sudah Romo kerapatan untuk bertugas? Saya tabisan waktu itu pertama-tama di Kartosuro, di Jawa. Lalu pindah di Purwosari, Solo, Surakarta. Dari sana pindah ke Boyolali, masih biasa 1 periode. Dari sana pindah di Purwodadi. Di Purwodadi pindah di Jogja, di Banteng. Tahun 2000 masuk di Kalimantan. Lalu di Kalimantan pertama-tama ada di Ampah. Paroki. Di Paroki Ampah. Dan tahun ini 50 tahun Paroki Ampah. Oh iya, luar biasa. Profisiat untuk Paroki Ampah. Ya. Semoga berkembang terus. Dari Ampah pindah Banjarbaru. Dari Banjarbaru pindah di Pelihari. Dari Pelihari pindah di Katedral Samarinda. Lalu pindah di Barong Tongko. Lalu di sana setelah 7 tahun saya kena serangan jantung. Nah lalu pindah di paroki ini sambil perawatan. Sambil perawatan tetapi Romo tetap gembira dan melayani
umat di paroki ini. Romo, saya mendengar di paroki Kristus Raja Barong ketika Romo bertugas di sana ada pengalaman yang menarik sekali, mana ketika Romo mengunjungi umat di salah satu stasi, itu Romo pernah cerita itu hampir mati. Iya betul. Kira-kira bagaimana kok bisa sampai waktu mengalami itu kejadian itu? mau turne Paskah, cuaca hujan, ya hujan memang rintik-rintik, tapi sebelumnya hujan deras. Tujuan saya itu mau ke Tepulang, itu bisa jam 7 malam. Namun karena kecintaan saya ingin mengetahui situasi umat yang kebanjiran, karena hari Sabtunya, itu hari Kamis, Sabtunya akan mau misa di Kelumpak Dahu dulu, sebelumnya juga mampir ke daerah yang lain, namun Kelumpak Dahu. Nah jalannya itu kan banjir, ya. Banjir itu nyaris sedada. Mobil saya taruh di pinggir, di dekat kuburan itu, lalu saya jalan kaki, kurang lebih perjalanan ya setengah kilo lah. Nah, sampai pertengahan jalan saya masih selamat ya, kembali 1 dada airnya. Ketika jalan agak turun dan belok, saya tidak tahu mana jalan, mana yang sungai, karena semua rata dengan air. Nah, saya lalu lepas, karena bawah kan deras airnya. Arus ya. Nah, ketika saya lepas dari air itu, ya saya tidak bisa apa-apa, kecuali saya berdiam diri, istilahnya membatang. Nah, pada sebelum saya lepas dari tanah itu, ada satu ketinting lewat, seorang bapak, namun tidak menolong. Hanya memberitahu, Pak, sudah dekat dan tidak terlalu dalam. Ini diam saja. Mungkin dia kira bisa berenang. Mengira tahu jalannya. Ya. Oh. Nah, ketika sudah saya terapung-apung, kurang lebih 1 jam, jam 5 sore. Ya. Jam 5 sore macam inilah cuacanya. Namun agak gerimis-gerimis. Kemudian datang seseorang, jam-jam sudah. Ya, karena saat saya terapung-apung, saya satu pasrah. Sudah sampai 1 jam ya? 1 jam saya pasrah, karena mau teriak yang nggak ada gunanya, nggak akan didengar orang. Saya diam, pasrah, Tuhan, kok memang kau mati, monggo. Nah, kalau mau hidup, Tuhan mesti bisa menolong saya. Lalu saya doa dari doa pasrah keluarga kudus itu. Ya, Yesus, Maria Yosef, kuserahkan hidupku kepadamu. Yang kuulangi dalam doa waktu itu. Nah, lalu jam 6 itu ada ketinting datang, orang pulang dari membeli beras. Dia ceritanya ingin cepat-cepat pulang. Nah, ketika sampai ke dekat saya, agak masih jauh, tapi lihat kok ada yang ngambang, dikira sapi yang berenang. Karena memang banyak sapi di sana yang berenang, karena pakaian saya juga krem. Nah, namun dia tetap mendekati, dilihat. Oh, ternyata bukan sapi, ini manusia. Dikira udah mati karena terapung-apung diam aja. Diperhatiin lagi, oh ini masih hidup. Lalu, tahu ternyata ini bapak yang sering kesini. Lalu ditolong. Saya pegangan ketintingnya, lalu jalan ke tepi. Akhirnya sudah ke tepi, dekat kapel, saya kemudian jalan kaki, udah tinggal setengah meter airnya, ke tempat ketua lingkungan, ketua umatnya stasi. Sana minum sebentar, dan saat saya sampai sana, pertama-tama yang datangi adalah ada babi yang mengembus ya, tubuh saya. Lalu habis itu minum, berangkat lagi, ayo berangkat lagi. Pulang, aku yang naik ketinting, bapaknya yang mendorong. Nah, ketika mendorong sampai di tempatnya, ternyata kunci mobil hilang. Wah, kurang sudah jam 7 malam. Saya putari mobil itu, ya memang terkunci, karena memang waktu awal juga saya kunci. ya. Lalu bapak bilang, oke, Pak, saya pulang dulu, ngambil HP saya, nanti ambil chipnya, nanti dipakai untuk memanggil di rumah. Ketika dia pulang, saya sendirian dekat mobil itu, saya kembali kelilingi, ternyata mobil Highline yang biasa pakai itu, ternyata pintu belakang kiri terbuka sendiri. Wah, lalu saya bisa mengambil kunci, mengambil HP, menelpon di rumah, minta kirim kunci kontak. Kalau kurang lebih jam 8, kunci datang, saya bisa melanjutkan perjalanan misa Paskah itu pulang. Yang rencananya jam 7, ya mungkin harus jam 9-an. Ini pengalaman Romo yang di tengah hampir mati, ya, pengalaman mati, kemudian ia pasrah kepada Tuhan dan Tuhan menolong beliau. Romo, saya melihat itu suatu pengalaman yang hebat, bahwa Romo selalu pasrah kepada Tuhan. Ya, dan saya juga mendengar, ya, Romo sudah bahkan mempersiapkan ketika kena serangan jantung dan penyakit dan pengalaman itu, Romo juga menyiapkan jubah, ya, yang
Ya. Kemudian itu dipakai oleh almarhum Romo Maratmo. Stanislaus Maratmo. Ya. Mengapa Romo selalu mengedepankan sikap pasrah itu? Ya. Pertama-tama, kepasrahan diperlukan. Pasrah berarti berdamai dengan kenyataan hidup yang ada, apapun yang ada. Dan mengapa harus menyiapkan barang-barang itu? Karena pengalaman kami di sini ketika Romo Lukas juga di Bang Tuhan, bingung mencari fotonya mana, pakaiannya mana, kan nggak tahu kapan dan waktunya. Itu sebabnya lalu saya menyiapkan semuanya. Ya jubahnya, ya pakaian komplit lah, luar dalam, sepatunya. Bahkan lalu saya foto juga, fotonya sekarang saya pasang di depan kamar. Ya, ini unik karena orang yang mempersiapkan pakaian untuk kematian, ini sesuatu yang unik sekali. Tapi Romo tetap sehat sekarang. Ya puji Tuhan. Tuhan. Dengan menjaga kesehatan, tetap olahraga setiap pagi jam 5, ya, naik ke balai kota, jalan kaki 1 jam, sore-sore habis makan, semua untuk menjaga obat-obatan pagi herbal maupun yang dari dokter medis, Ya. semua dikerjakan. Dan Romo juga saya melihat bahwa punya kepedulian terhadap kesehatan itu dengan berbagai usaha. Dan salah satu yang menarik juga adalah peduli pada kesehatan masyarakat dan sesama. Yaitu misalnya salah satunya adalah mengedukasi tentang air yang sehat. Ya. Bagaimana itu Romo? Kenapa tersentuh untuk Ya. membagi pengalaman tentang kesehatan Ya. kepada umat, kepada rekan-rekan imam juga? Ya, pertama-tama soal air kesehatan, air alkali itu saya buat ketika saya kena serangan jantung pertama di Jawa dan mendengar bahwa ada seorang pastor di Jawa yang belajar juga mengedukasi membuat air itu. Ya. Kalau di sana pakai air hujan, ya, sehingga mereka sungguh-sungguh bisa mandiri mencari yang bersih. Romo Kirjito ya? Romo Kirjito di Muntilan. Nah, ketika saya pulang ke Kalimantan, sambil saya perjalanan pulang ke paroki ini, saya juga mampir. Saya ajari di perapatan, saya ajari di Barong Tongko, dan sampai sekarang siapapun yang mau belajar, ya saya kasih tahu. Karena kesehatan itu menjadi aset utama dalam kehidupan ini. Kalau kita sehat, kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita masing-masing. Kalau udah sakit mau apa lagi? Ya. Kita hanya menjadi beban bagi orang lain. Itu mengapa kesehatan saya utamakan, juga saya wartakan, saya ada teman-teman, umatku semua juga untuk jaga kesehatan. Juga di zaman pandemi ini. Ya Romo, terakhir ini pertanyaan Ya. untuk Romo. Kira-kira apa pesan Romo untuk keluarga-keluarga sahabat MSF dan juga pesan untuk orang muda? Ya. Untuk keluarga-keluarga MSF dan untuk keluarga semuanya, pertama-tama hayatilah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan hadir mendampingi dalam suka dan duka hidup berkeluarga. Apapun bentuknya, Tuhan hadir menemani, mendampingi. Belajar bersama dengan keluarga kudus, membiarkan sungguh-sungguh Allah hadir, dan pelan-pelan roh Allah akan menolong, membantu, merubah semua hal-hal negatif kita, kekuatan kita akan menjadi hal-hal yang positif. Akan jadi rendah hati, akan menjadi orang yang punya daya juang yang baik, akan mau bersyukur. Dan dengan bersyukur senantiasa, melihat bahwa dalam setiap peristiwa Tuhan punya rencana, di Bunda Maria menyimpan semua peristiwa dalam hati untuk menemukan apa tahu kehendak Tuhan itu. Nah, di situ pelan-pelan tumbuh keluarga yang bagus. Bibit sawi yang tumbuh menjadi pohon yang kuat, yang menjadi lindungan banyak orang. Nah, kita keluarga juga akan berbuat macam itu. Menjadi pembawa kasih, membawa kabar gembira bagi keluarga yang lain. Menjadi saksi akan Allah yang penuh kasih itu. Itu pesan untuk keluarga. Jangan takut, berjuang senantiasa. Nah, untuk kaum muda, pikirkan bahwa memang panggilan macam-macam bisa membangun keluarga. Kalau memang itu panggilan Tuhan, kerjakanlah dengan baik. Siapkan dengan baik. Ada masa tunangan, ada masa-masa pacaran sebelumnya, udah dekat ada masa-masa persiapan lebih dekat lagi, dan persiapan dengan baik. Tapi ingat, ada panggilan lain, panggilan menjadi imam, Buddha, dan suster. Itu juga panggilan yang mulia. Ikutilah, tanyalah dalam diri terus-menerus. Siapa tahu Tuhan memanggil menjadi biara-biarawati, tarikatnya dimanapun berada. Tuhan memanggil Anda semua kaum muda untuk bekerja di ladang anggur Tuhan. Dan setia dengan panggilan. Setia pada panggilannya, berjuang terus, jangan putus asa. Waktu mengejar juga jangan putus asa, namun usaha ada, jaga baik-baik, jangan mudah menyerah. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Romo. Sahabat-sahabat Padre Misafa, inilah pengalaman Pastor Cahyo MSF yang sudah 35 tahun menjalani imamatnya dan juga kesetiaannya untuk melayani umat dengan suka dan duka, pengalaman, bahkan pengalaman kematian dan juga pengalaman sakit
tetapi beliau tetap pasrah dan gembira. Dan untuk teman-teman orang muda juga, kita perlu komitmen dalam hidup ini seperti kesetiaan yang diteladani oleh Romo Cahyo, bahwa kita punya dua pilihan dalam hidup ini sebagai orang Kristiani, pilihan untuk hidup berkeluarga dan juga pilihan untuk menjadi imam, biarawan mati dan segala macam itu. Kalau kita memiliki kepedulian terhadap sesama, mau mengubah gereja kita, mau mengubah sesama, mari kita bergabung juga dalam panggilan untuk hidup religius, dari pastor, suster, untuk mewartakan kebaikan di tengah dunia ini. Kita jangan perlu takut, tetapi kita selalu pasrah dan setia. Terima kasih untuk Romo atas waktu dan kesempatannya.